Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling tidak menyenangkan bagi kita adalah ketika kita dihina dan diremehkan. Karena orang-orang yang dihina dan diremehkan, yang pertama cenderung akan merasa kehilangan harga diri. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau sudah kehilangan harga diri, maka cenderung akan kehilangan rasa percaya diri, kehilangan ketenangan, sehingga gak akan mencapai hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Karena ketika seorang dihina, ketika seorang diremehkan, cenderung dia merasa bahwa untuk apa lagi saya hidup di muka bumi ini. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu adalah rancangan setan. Orang saling menghina, saling meremehkan, dan ini terjadi di mana-mana, bahkan di tengah-tengah keluarga. Suami menghina istri, istri meremehkan suami, orang tua menghina, meremehkan anak-anak, dan kemudian balasannya anak-anak menghina dan meremehkan orang tua. Dan repotnya juga, saya khawatir di dunia politik orang terbiasa sekali saling menghina, saling meremehkan, dan akhirnya ini melanda masuk di tengah-tengah gereja, di mana gereja yang satu menghina, meremehkan gereja yang lain, hamba Tuhan yang satu karena merasa lebih terkenal, merasa lebih banyak karunia-Nya, merasa lebih dikagumi orang, merasa lebih disukai orang, kemudian menghina dan meremehkan hamba Tuhan yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini perbuatan iblis. Kenapa? Iblis senang mengadu domba. Iblis senang orang hilang harga diri. Iblis senang orang kehilangan rasa percaya diri, sehingga saling menghina, saling meremehkan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah mau supaya kita saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan dalam terang Tuhan. Yang kedua saya pelajari, dihina dan diremehkan cenderung membuat orang kecewa, dendam, dan sakit hati. Dan orang kalau sudah kecewa, dendam, sakit hati, maka pikirannya pendek, perbuatan yang aneh-aneh, keputusan-keputusan yang salah, dan sulit mengontrol emosi dirinya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jangan saling menghina dan saling meremehkan. Kalau orang itu tidak pandai, kalau orang itu berbuat salah, mari kita saling mengerti, saling menopang, saling memperbaiki, saling menuntun untuk mencapai yang terbaik. Dan yang ketiga saya pelajari, kalau kita saling menghina dan saling meremehkan, akhirnya kita mulai merasa hidup kita tidak ada artinya. Dan orang kalau sudah mulai merasa hidup tidak ada arti, akhirnya dia cenderung berpikir, sudahlah, apa yang mau terjadi, terjadilah. Akhirnya dia cenderung gampang lari ke seks bebas, gampang lari ke obat terlarang, gampang bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita diciptakan untuk saling menopang, saling menguatkan. Jangan lagi saling menghina, jangan lagi saling meremehkan. Dan kalaupun kita dihina, kita diremehkan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bisa merubah air mata menjadi mata air kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kali ini kita sedang membahas tentang ketika umat Allah dihina dan diremehkan,
diremehkan. Umat Allah yang harusnya diberkati, umat Allah yang harusnya dipuji, umat Allah yang harusnya menjadi teladan, sekarang dihina dan diremehkan. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama di dalam pembahasan tentang ketika umat Allah dihina dan diremehkan. Kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 18, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 37. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 26 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Ayat 27, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke satu negeri seperti negerimu ini, satu negeri yang bergandum dan berair anggur, satu negeri yang berroti dan berkebun anggur, satu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Saya ulangi sekali lagi, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoa bin Asaf bendara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat kita dihina dan diremehkan, kita belajar dari bangsa umat Allah ini bagaimana mereka berdiam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dihina dan diremehkan, lalu kita coba melawan, kita coba membalas, maka kita akan buat banyak kesalahan. Yang penting kita harus berdiam diri. Berdiam diri di sini bukan berarti kita nggak buat apa-apa. Yang pertama saya pelajari, kita harus berdiam diri sambil menyadari kesalahan dan kekurangan kita. Karena bisa saja kita dihina dan diremehkan karena memang ada perbuatan-perbuatan salah, ada sikap-sikap salah, baik dalam hubungan kita dengan sesama maupun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lepas dari apapun, kalau itu memang kesalahan kita, kalau itu memang kekurangan kita, kita harus bangkit dan memperbaikinya. Kita harus bangkit dan membereskannya, karena setiap kesalahan harus dibereskan, setiap kekurangan harus diperbaiki supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Jadi diam di sini bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi diam di sini berusaha menyadari kesalahan dan kekurangan kita agar kita dapat memperbaikinya dan senantiasa meningkatkan hidup kita untuk berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Yang kedua, berdiam diri kita sambil berdoa dan berserah, karena doa adalah kekuatan buat kita, doa adalah benteng buat kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, doa adalah senjata kita untuk menghancurkan musuh. Berarti berdiam diri kita di sini bukan berarti kecewa, lemah dan tidak berbuat apa-apa,
tapi kita berdoa dan berserah kepada Tuhan agar kita tahu jalan Tuhan yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika orang menghina dan meremehkan kita, jangan balas, kita harus berdiam diri. Yang pertama, sambil menyadari kesalahan dan kekurangan kita. Yang kedua, sambil berdoa dan berserah. Yang ketiga, sambil mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Betul kita disakiti orang, betul kita dihina dan diremehkan. Kalau kita cuma ingat hal-hal yang menyakitkan itu, maka kita makin lemah dan makin lemah. Tetapi kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan menyadari orang boleh menghina kita, orang boleh meremehkan kita, orang boleh merancangkan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Berarti sambil kita ingat kebaikan Tuhan, maka kekuatan baru kita dapat, sukacita yang baru kita dapat, urapan yang baru kita terima dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari ketika kita dihina dan diremehkan, kita harus diam, jangan membalas. Tapi diam di sini bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Yang pertama, sambil menyadari kesalahan dan kekurangan kita. Yang kedua, sambil berdoa dan berserah. Yang ketiga, sambil mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, sambil menantikan saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ada saatnya kita diuji, ada saatnya kita diproses, ada saatnya Tuhan mau agar kita menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan membalas ketika kita dihina dan diremehkan. Jangan kecewa dan putus asa. Jangan biarkan tawar hati menguasai kita. Tetapi ketika kita dihina dan diremehkan, kita tetap berdiri teguh. Kita berserah kepada Tuhan. Kita nantikan pertolongan Tuhan sambil mengingat kebaikan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang dihina dan diremehkan orang, atau mungkin kami sendiri yang menghina dan meremehkan orang. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan robah hidup kami, sehingga kami memberkati dan menjadi berkat. Dan secara khusus hamba berdoa dalam nama Yesus yang hatinya sedang luka, dipulihkan, mendapat kekuatan baru, dan memandang kasih karunia Tuhan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.